Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajarannya. Eh, Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6. Subtema 2 masih dalam tema 3. Nah, seperti biasa kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai, selesai. Nah, baik, kita mulai saja pembelajarannya. Nah, kemarin kan kita udah libur lama ya, lumayan lama itu. Nah, kita juga mungkin banyak pembelajaran yang agak telat, maka dari itu di sini mungkin Bapak ada agak banyak memberikan tugas ya, seperti biasanya. Ini agar kita dapat mengejar ya, mengejar tema. Nah, kita sekarang mulai dari bacaan ya tentang harimau masuk desa warga cemas. Nah, kalian bisa cari sendiri ya. Ini kalau nggak salah ada di subtema 2 pembelajaran 4. Nah, kalian cari sendiri ya yang judulnya sama, kemudian kalian baca. Nah, di sini Bapak mau menjelaskan sedikit ya dari bacaan ini. Jadi intinya di sini ada beberapa minggu belakangan ini warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini karena beberapa kali terlihat beberapa ekor masuk ke area permukiman warga. Nah, Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Nah, harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti mencari makanan. Warga Desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Jadi intinya ya, di daerah Desa Badung ini ya, yang tempatnya itu dekat dengan hutan ya, sering terlihat harimau-harimau yang berkeliaran. Nah, di sini selanjutnya akan dijelaskan penyebab harimau-harimau tersebut berkeliaran. Nah, di sini ada bacaan, sesungguhnya apa yang terjadi pada warga sudah terlebih dahulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Nah, ini ya, ini penyebabnya ya. Jadi, warga-warga daerah desa tersebut suka menebang hutan sehingga habitat atau tempat tinggal harimau tersebut terganggu. Jadi ya, mau salahkan siapa ya kan? Jadi ini nih ya, dampak kalau kita suka menebang hutan selain mungkin dapat menyebabkan banjir dan lain-lain yang bakal dialami kerugian oleh manusia, tetapi eh, bisa menimbulkan dampak yang lebih bahaya lagi ya. Jadi hewan-hewan buas ya, hewan-hewan buas yang tinggal di hutan ya, karena pohon-pohonnya udah pada ditebang ya, mau nggak mau dia mencari makanan ya di dekat luar sana ya, keluar hutan. Karena apa? Karena lahan hutan mereka itu semakin menipis, semakin sedikit ya. Jadi itu ya. Nah, hewan seperti harimau itu yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya ya. Ingat, hewan juga mempunyai hak ya untuk mencari makanan di habitat sendiri ya. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makanan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Nah, jadi harimau itu emang tidak mempunyai akal, tetapi dia mempunyai naluri untuk meneruskan hidupnya. Dengan cara apa ya? Dengan cara mencari makan, ya. Jadi hewan mempunyai naluri. Nah, jadi jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang mengganggu hak hidup harimau di hutan? Ayo, yang mana? Harimau yang mengganggu atau warga desa Badung yang mengganggu, ya? Jadi manusia itu kan punya akal ya, budi pekerti dan kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya termasuk harimau. Kan kasihan ya. Eh, jadi kalau ada apa-apa ya harimaunya yang disalahkan, padahal habitat itu tempat tinggal ya, tempat tinggal mereka yang diganggu oleh manusia itu sendiri. Jadi manusia itu tidak boleh serakah, kita harus saling menjaga. Nah, jadi ini adalah penjelasan dari bacaan tersebut. Nah, sekarang kalau sudah di sini ada tugas 1 bagian A ya. Artinya apa? Berarti ada tugas 1 bagian B ya. Jadi ada 2 atau 3 nanti ya.
Jadi kalian jawab aja 5 pertanyaan ini. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Nah, jawab. Gampang. Ada di bacaan. Apa yang terjadi dengan harimau? Ada juga di bacaan. 3. Apa yang terjadi dengan dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Yang keempat, mengapa harimau masuk desa? Yang kelima, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Kemudian, kalau udah dijawab setuju atau tidaknya, kalian jawab alasannya apa? Mengapa itu berarti ditanya alasannya, ya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas 1 bagian B. Nah, ini gampang aja kok ya. Kalian nggak perlu menggambar ya. Buat aja tabel kayak gini. Misalnya nomor 1 gambar hewan, nomor 2 itik, 3 kucing ya. Yang keempat ini ada gambar ikan. Tulis aja nama-nama hewannya, kemudian karakteristik tempat hidup. Nah, karakteristiknya gampang, karakteristik tempat hidupnya ya. Kalau ayamnya di darat kan nggak mungkin di air ya. Kemudian itik bisa hidup di 2 alam, bisa juga di air dia, bisa juga di darat. Nah, ikan, kucing. Nah, ini ya. Seterusnya kalian jawab, mudah ini ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang menulis laporan hasil wawancara. Nah, jadi wawancara itu adalah kegiatan dalam mencari informasi terhadap narasumber atau yang kita tanya. Orang yang kita tanya itu namanya narasumber. Nah, kalian nanti buat ya. Nah, di sini ada latar belakang, ada maksud dan tujuan. 3 ada topik wawancaranya, topik wawancara. Kemudian ada 4 waktu dan tempat kegiatan, 5 laporan hasil wawancara. Ya, ke-6 ada menuliskan kesimpulan. Ya, jadi ini contohnya kayak gini nih. Latar belakang ya, menuliskan alasan melakukan wawancara. Contoh ya. Di sini ada contohnya nih. Kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas melakukan wawancara tentang tumbuhan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal lain. Nah, kalian sendiri boleh mencari topik lain dalam wawancara ya, nggak harus sama kayak sini. Kalian boleh yang mudah aja wawancara. Misalnya mewawancarai ayah, ibu, adik, kakak, atau tetangga yang dekat rumah ya, yang deket-deket aja ya. Kalian wawancarai. Misal berarti latar belakangnya kayak gini kalian. Kami siswa kelas 4 diberi tugas oleh Pak Guru untuk mewawancarai tentang, misalnya kalian mau wawancara tentang apa, hal apa yang ingin kalian ketahui, atau informasi apa yang ingin kalian ketahui. Contohnya, kalian ingin mengetahui informasi tentang kegemaran ayah dan ibu. Nah, ini mudah ya kan, kegemaran gampang. Kalian bisa tinggal tanya aja kegemaran ayah itu apa, dari makanannya apa, makanan kesukaannya apa, hobinya apa ya. Mungkin kalian juga bisa mengetahui hal yang paling tidak disukai apa. Nah, gitu. Kemudian maksud dan tujuan ya. Menuliskan maksud dan tujuan diwawancara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut. Terus aja gitu ya. Menulis tujuan dari kegiatan ini adalah mencari informasi tentang misalnya kegemaran ayah dan ibu, atau mencari informasi tentang hobi teman apa ya, kegemaran teman apa ya. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian yang ketiga di sini topik wawancara. Ya, menuliskan topik wawancara. Kalau di sini contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, kalian gampang ya. Misalnya pengen wawancara ayah dan ibu lagi yang deket aja. Tentang kegemaran ayah dan ibu. Nah, gampang ya. Kemudian keempat, waktu dan tempat kegiatan. Nah, waktunya itu kapan, hari apa ya. Jam berapa, waktunya itu jam berapa sampai jam berapa, kemudian tempatnya di mana, misalnya ya di rumah ya, itu aja. Nah, yang kelima, laporan hasil wawancara, menuliskan narasumber pewawancara dan hasil wawancara. Nah, narasumber itu orang yang kalian tanya, misalnya ayah, ibu, teman, kakak, adik ya, misalnya itu. Kemudian pewawancara, ya tentunya kalian, nama kalian sendiri ya. Misalnya Fatur nanya, ya udah Fatur, tulis itu pewawancaranya. Kemudian hasil wawancaranya, tulis ya, contohnya pada hari ini, misalnya pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul ini. Kemudian saya melakukan wawancara kepada misalnya ayah dan ibu tentang kegemaran ayah dan ibu di bla 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 bla. Nah, jadi itu ya. Kemudian kesimpulannya, ya kalian kesimpulannya apa, hasil dari wawancara gimana ya. Jadi gitu ya. Jadi itu ya.
Nah, di sini tadi udah Bapak jelasin ya. Tugas 2 ya, kalian kerjakan, buatlah laporan wawancara seperti laporan wawancara yang baru saja dijelaskan. Dan Bapak baru aja ngejelasin tadi ya. Kalian buat aja laporannya. Ya tentunya kalau misalnya kalian mau nanya, ya nanya aja dulu nggak apa-apa. Ya, kalian bisa nanya 5 pertanyaan ya. Ayah dan ibu, adik ya, terserah ya. Yang kalian kerjakan yang kalian mudah saja ya, nggak usah terlalu terlalu ribet. Kalian buat semudah mungkin ya. Kalau buat singkat juga nggak apa-apa. Ya mungkin yang penting kalian kumpul ya tugasnya. Oke, kalau gitu sekian penjelasan dari Bapak. Eh, Apabila ada pertanyaan bisa silahkan tanya langsung ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.